Oke, halo Sobat Yorsei semuanya, selamat siang nih. Wah, udah pada semangat nih buat kita, hari ini ada Yorsei Class kan ya. Seperti biasa, hari ini untuk di akhir bulan ya, ini udah menuju akhir bulan ya, Desember menuju akhir tahun gitu. Dan kalau udah akhir tahun tuh, hawa-hawanya kita akan menuju ke awal tahun di tahun 2023. Wah, udah excited banget dong pastinya. Dan sesuai dengan judul kita hari ini ya, teman-teman di Your Say Class hari ini adalah New Year, New Financial Habit. Jadi udah tahun baru, pastinya ada hal-hal baru yang pasti juga terkait dengan financial class gitu di kesempatan hari ini. Anyway, sebelum kita lanjut ke sesi Your Say Class hari ini ya, teman-teman, aku mau kenalan dulu nih. Masa iya kayak, nih siapa nih awal-awal udah ngomong nih belum kenalan gitu kan ya. Jadi di sini aku bakal kenalan dulu nih teman-teman, dari teman-teman Yorsei, sahabat Yorsei semuanya, kenalin aku Laras. Aku di sini akan menjadi moderator yang akan membersamai teman-teman selama beberapa menit ke depan. Jadi pastinya hari ini tuh hari yang sangat membahagiakan buat teman-teman, kesempatan juga untuk belajar soal finansial. Karena for your information ya guys ya, jadi finansial itu kan kayak hal yang mungkin kita perlu mentor nih untuk bisa kayak belajar dan juga mempelajari finansial itu sendiri. Dan hari ini gitu di siang ini jam 1 ini teman-teman udah bisa dapat kelasnya dan nanti akan bisa langsung interaksi dengan narasumber kita yang juga tentunya udah sangat berkompeten untuk bisa mengatur gimana sih financial management kita tuh kayak yang baik tuh seperti apa kayak gitu. Nah, terus juga hari ini aku pasti mau ngasih spill dikit ya, siapa sih sebenarnya yang akan mengisi atau menjadi narasumber di Your Say Class hari ini gitu ya. Jadi narasumber kita ini adalah Kak Shirley, yang mana merupakan seorang financial planner dari finansialku.com. Nah, terus mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya gitu kan kayak, emang finansialku tuh apa sih Kak? Gitu ya. Jadi finansialku.com ini adalah satu-satunya perencanaan keuangan yang punya portal edukasi dan aplikasi perencanaan keuangan untuk masyarakat Indonesia. Pastinya juga di-create untuk teman-teman ya. Terus Finansialku ini tuh kayak punya misi gitu untuk mewujudkan tujuan keuangan masyarakat dengan perencanaan keuangan, literasi, dan juga inklusi keuangan. Terus juga produk dan jasa yang dimiliki dari Finansialku ini itu adalah portal perencanaan keuangan, aplikasi, dan layanan konsultasi. Nah itu tuh, itu spill dikit tentang finansialku.com-nya. Nah sekarang kita bakal ngobrol gitu ya, ngobrol sama financial planner-nya. Gimana kalau misal kita panggil aja nggak sih teman-teman? Nah, nih kan udah ada di depan di screen teman-teman ada Kak Shirley. Langsung aja kita sapa. Hai Kak Shirley. Sobat Yorsei, hai Laras. Salam Ya, kenal halo. ya. Oke, sama kenal juga Kakak. By the way, gimana nih Kakak kabarnya gitu? Nih siang-siang tetap semangat kah? Semangat, semangat. Oke, tentunya masih semangat dong ya. Nah nih, kalau Kak Shirley aja udah semangat, pastinya Sobat Jersey harus lebih semangat lagi nih. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya Kak ya, tadi investasi terus juga finansial gitu, sebenarnya aku mau minta spill dikit aja nih Kak gitu. Sebenarnya cara Hmm. ngelola keuangan yang baik tuh kayak gimana sih untuk kita yang masih pemula gitu? Wah, spillnya nggak bisa spill sedikit, banyak. Oke, spill banyak Pokoknya ya aman gitu. dulu sebelum nyaman. Aman dulu sebelum nyaman. Betul Ya. ya? Nah itu tuh, kunci pertama dulu aman sebelum nyaman. Itu maksudnya gimana? Nanti ya. Tunggu dulu nih, nanti akan dibahas lebih dalam sama Kak Shirley. Tenang aja pokoknya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau kasih informasi. Nah ini perlu juga diperhatiin kenapa gitu. Karena informasi kali ini itu akan membuat teman-teman tuh bisa lebih excited sampai akhir acara. Nah karena gitu, jadi yang pertama buat teman-teman jangan lupa buat mengikuti acara Your Say Class hari ini sampai akhir acara. Karena nanti untuk link presensi akan kita berikan di akhir sesi, itu yang pertama. Yang kedua gitu, karena teman-teman udah mengikuti sampai akhir, sayang banget kalau misalnya kayak di acara itu kan nggak diabadikan atau nggak di-share ke teman-temannya. Nah, caranya silakan untuk share keseruan kelas hari ini dengan upload di Instagram Story. Terus jangan lupa juga buat tag di @yursay_id dan @finansialku_com ya. Dan juga itu tuh untuk menjadi salah satu syarat untuk bisa klaim e-sertifikat teman-teman gitu. Sayang kan kalau misal udah ikut webinar nih sampai akhir, ikut Your Class sampai akhir, tapi ternyata nggak dapet sertifikat. Aduh, kalau Laras mah nggak mau ya, jadi jangan lupa buat tag di Instagram juga ya nanti ya. Terus habis itu juga teman-teman, karena nanti hari ini tuh kelasnya sangat menarik gitu. Pastinya Laras sudah bisa tebak banget sih ya. Belum 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 pemaparan materi aja Laras sudah bisa nebak-nebak kalau misal materi ini bakal padat banget, bakal menarik banget. Jadi teman-teman pastiin buat
persiapkan pertanyaan paling menarik gitu ya hari ini, pertanyaan paling yang teman-teman pengen tanyain tentang finansial, nanti bisa untuk tulis di kolom chat aja gitu, tapi nanti di sesi Q&A. Dan selanjutnya pasti teman-teman juga bisa aktif sampai akhir acara karena gitu ada rewardnya loh ya kan. Jadi rewardnya adalah untuk teman-teman yang paling aktif 5 orang itu akan kita berikan kesempatan untuk financial check up di tim finansialku. Terus juga buat teman-teman di sini supaya bisa lebih menarik dan lebih asik juga nih kelasnya ya. Jangan lupa juga buat mengaktifkan kamera, terus juga bisa off mic dulu gitu ya waktu nanti ada pemaparan sehingga ketika teman-teman nanti ingin interaksi dan sebagainya nanti kita akan kasih space sendiri gitu. Jadi pastiin dulu aktifin kameranya biar wajah-wajah excitednya hari ini tuh bisa kelihatan gitu ya. Oke. Nah, itu aja untuk informasi dari aku gitu untuk teman-teman. Jadi langsung aja ya biar nggak terlalu lama gitu karena yang ngisi acara udah sangat siap sekali. Jadi aku bakal take over acaranya ke Kak Shirley. Silakan, Kakak. Oke. Ya, terima kasih Laras. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Biar semangatnya terus pagi ya. Oke, boleh di-share screen materinya sambil. Di sini udah ada berapa banyak? Oh, ada 31 juta ya. Gimana teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, saya mau nanya satu pertanyaan yang teman-teman jawab ya, biar lebih interaktif gitu ya. Gimana kabar keuangan kalian menjelang akhir tahun ini? Boleh dong, kalau di skala 1 sampai 10, ya, kalian 1 itu lagi kurang baik, 10 itu lagi sangat baik, ada di skala berapa? Boleh info-info, komen-komen, share. Ada yang mungkin di skala 9 sangat baik gitu ya, termasuk baik sekali. Atau yang lagi teman-teman yang mungkin lagi saat ini terdampak secara penghasilan, ada penurunan, atau dari uang sakunya mengalami penurunan. Boleh ya bantu komen-komen ya. Boleh sambil di-share screen dari panitianya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Shirley, perencana keuangan di Finansialku. Biasanya kami di Finansialku ini membantu para klien kami yang misalnya punya masalah keuangan seputar arus kas bulanan ataupun juga punya masalah dengan hutang, investasi, bagaimana mencapai tujuan keuangan seperti yang telah disebutkan. Nah, salah satu yang menjadi klien-klien yang sering datang saya bantu adalah klien yang pengen punya properti. Jadi berurusan dengan KPR, berurusan dengan membeli properti, gimana caranya? Itu biasanya saya biasa bantu. Nah, sambil menunggu mungkin share screen-nya, saya juga mau nanya sama teman-teman di sini, siapa teman-teman di sini yang salah satu tujuan keuangannya pengen beli properti? Ada? Mungkin boleh dibantu. Ada dari mungkin salam-salam dulu nih, ada Led, ada dari Natalia, Livia, Asya. Mungkin boleh komen-komen ya. Oke, sudah terlihat. Sebetulnya saya mau teman-teman semua webinar hari ini kita nggak cuma hanya sharing materi doang, tapi teman-teman juga boleh sharing apa yang menjadi kesulitan keuangan kalian, pertanyaan kalian selama ini, karena saya bukan influencer, saya juga bukan seorang yang mungkin punya brand tertentu yang punya kepentingan. Saya adalah seorang financial planner, jadi saya memang berdasarkan pada konsultasi dan memang dari salah satu kode etik sebagai seorang CFP itu adalah mementingkan kepentingan klien dan mengutamakan kepentingan klien, jadi customer oriented. Karena itu buat teman-teman yang memang mungkin mau mempergunakan kesempatan untuk bertanya, silakan menggunakan kesempatan. Walaupun di webinar ini biasanya semua pesertanya itu rata-rata memang umum, jadi kita ketika webinar itu mungkin nggak bisa terlalu teknis, tapi kalau teman-teman punya pertanyaan silakan boleh sampaikan aja ya. Boleh di next. Lanjut aja langsung ke materinya. Ini tadi sedikit perkenalan tentang Finansialku sudah di-mention. Sambil teman-teman santai minum kopi segala macam, kita mau ngobrolin soal keuangan. Menurut teman-teman, merencanakan uang itu katanya sulit, tapi lebih sulit lagi kalau apa nih? Ayo, ada yang bisa jawab? Lebih sulit lagi merencanakan uang katanya. Tapi kalau merencanakan uang itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau wah, teman-temannya masih pada makan siang kayaknya nih, kurang rame ya chatnya ya. Lebih sulit lagi kalau nggak ada uangnya. Iya betul, nggak ada uangnya lebih sulit ya.
Ya, ada lebih sulit lagi kalau nggak ada, ya betul, 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 setuju, setuju. Jadi kalau nggak nggak ada duit jauh lebih sulit lagi. Kemudian the next lanjut. Tapi teman-teman tahu nggak, ada banyak uang pun belum tentu merencanakan keuangan akan jauh lebih mudah. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang punya uang pun juga ya habis-habis saja, nambah penghasilan nambah, tapi juga gaya hidup bertambah. Karena itu sebetulnya kita seperti menyusun puzzle gitu ya. Kita punya pengalaman hidup, kita mungkin dibesarkan di latar keuangan kebudayaan keluarga yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, punya bahkan mungkin ada yang teman-teman yang sebagai generasi sandwich, ada yang bukan generasi sandwich, ada teman-teman yang mungkin menikah muda jadi biaya biaya hidupnya segera bertambah dalam waktu cepat gitu waktu muda, ada juga yang mungkin menikahnya menunda pada saat lebih mapan. Ada yang mungkin teman-teman yang saat ketika saat ini sebagai karyawan, ada yang mungkin freelancer, ada yang masih mahasiswa. Jadi semua punya kondisi yang berbeda-beda. Karena itu namanya perencanaan keuangan, kita nggak bisa disamaratakan, setiap orang sama. Punya obatnya sama, tapi walaupun nanti ketemu dengan penyakit berbeda, bisa jadi harus ada treatment yang berbeda. Karena itu sebetulnya harus teman-teman dari sekarang sedini mungkin, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai menata. Kira-kira ini saya dari semua tujuan keuangan yang harus persiapkan, apa aja sih sebetulnya yang penting dalam hidup saya, yang saya mau tuju. Seperti teman-teman bikin puzzle, contohnya ternyata dari kepingan-kepingan yang sebetulnya satu-satu kelihatan nggak ada gambaran jelasnya. Nah, kan mulai mulai menata gitu ya. Daripada saya mungkin sibuk ngedengerin omongan orang, coba deh pasal yang teman-teman mau tuh apa. Contoh seperti gambar selanjutnya. Ternyata maunya adalah mau punya rumah, mau menikah gitu ya. Jadi ada gambaran tersendiri. Mau menikah dulu atau mau punya rumah dulu terserah gitu. Yang penting ada uangnya. Nah, jadi berikutnya lagi. Nah, kita lihat ternyata dari picture-nya, oh ternyata dari kondisi saya, mau contoh saya ambil satu tujuan keuangan aja, misalnya mau DP rumah. DP rumah itu berarti down payment-nya ya, bukan harga rumahnya 200 juta, tapi DP-nya misalnya 200 juta. Nah, DP-nya misalnya anggap propertinya mungkin bisa jadi 600 juta, DP-nya teman-teman di cuma 200 jutanya. Nah, kemudian kondisi saat ini ternyata pemasukannya cuma 3 juta, tapi pengeluarannya gede gitu ya, 4,2 juta. Ternyata ada minus, ada buat hidup aja nggak cukup share gitu. Gimana saya mau buat DP rumah, buat hidup aja saat ini dengan misalnya teman-teman penghasilan 3 juta nggak cukup, masih minus gitu ya. Nanti kita bedah gitu gimana caranya buat teman-teman yang mungkin pemasukan saat ini dan kondisi saat ini masih minus, gimana caranya memperbaiki kondisi keuangan kalian. Lanjut. Nah, ini langkah pertama adalah ketika kita mau mengubah sesuatu adalah kita harus tahu apa yang kita mau ubah. Jadi langkah utama seperti kita berat badan gitu. Kita mau tahu kita mau menguruskan berat badan, kita mau punya keuangan yang tubuh yang lebih sehat. Maka kita harus tahu saat ini kita di bobot berapa. Saat ini kondisi kita olahraga seperti apa yang kita itu suka atau kita cocok. Nah, karena itu sebetulnya untuk kita memperbaharui keuangan kita supaya tahun depan lebih baik lagi, saya sarankan teman-teman untuk gunakan aplikasi Finansialku untuk lakukan financial check up. Downloadnya secara gratis, jadi teman-teman bisa manfaatkan langsung fitur financial check up. Itu nanti akan keluar dashboard mana-mana aja yang poin-poin yang belum ideal. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat fitur perencanaan keuangan. Dilanjut. Nah, saya mungkin akan langsung aja. Jadi 2023, apa yang teman-teman lakukan? Walaupun mungkin kondisi terjadi krisis, kayak resesi, kayak orang bilang stagflasi, kayak atau orang kondisi bilangnya ya udah fine-fine aja, terang-terang aja, maka sebetulnya sama seperti fondasi bangunan gitu atau tubuh gitu. Apapun kondisinya, ada virus, ada penyakit, ada lagi musim demam berdarah atau apapun, kalau kita punya stamina imunitas tubuh yang kuat, maka kita lebih bisa melawan tantangan-tantangan dari eksternal. Begitupun dengan keuangan kita, mulai 2023 mulai membangun masa sebetulnya mulai dari sekarang gitu ya. Tapi kalau sekarang kita udah mau mulai 2023, maka 2023 itu udah harus wajib mesti kudu gitu ya. Teman-teman itu punya fondasi yang kuat secara keuangan. Lanjut. Kita bicara soal fondasi keuangan itu bicara apa sih? Sebetulnya ada 3 poin gitu ya. Kita dalam Finansialku menggunakan framework seperti ini, yaitu namanya piramida perencanaan keuangan Finansialku. Nah, ini yang pertama adalah cash flow. Dasar fondasi yang pertama adalah tadi kita teman-teman sempat bilang sulitnya ngatur uang itu adalah kalau lebih sulit nggak ada uangnya. Nah, ini cash flow ini berkaitan dengan penghasilan dan pengeluaran. Ketika mempunyai fondasi keuangan yang kuat, berarti adalah penghasilan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita, bukan sebaliknya. Jadi kalau kasusnya tadi minus 1,2 juta itu berarti cash flow-nya belum benar.
fondasinya sangat-sangat lemah. Itu yang pertama. Jadi jangankan kita ngomong investasi dulu deh, jangankan kita ngomongin pensiun dulu atau fire dulu. Pertama dulu deh kamu cash flow-nya, penghasilannya udah lebih besar daripada pengeluaran bulanan kamu belum. Yang kedua adalah bagaimana kita punya dana-dana untuk kalau misalnya terjadi kondisi yang darurat tidak terduga, yang cadangan. Itu disebut dana darurat. Yang ketiga adalah kalau teman-teman saat ini punya pinjaman, teman-teman bisa kelola dengan baik nggak pinjamannya, atau jangan-jangan bayarnya sering terlambat, atau pinjaman bunganya tinggi, investasi kagak, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan fondasi yang pertama adalah cash flow, dana darurat, dan pinjaman. Baru kita masuk ke yang tahap keduanya adalah bagaimana kita melindungi diri kita kalau sampai terjadi resiko-resiko yang kita tidak inginkan, yang bisa mungkin probabilitas terjadinya kecil, tapi sekalinya terjadi dampak keuangannya bisa besar. Contoh, kalau yang bekerja ini meninggal dunia, bagaimana dengan orang-orang yang ditanggungnya? Kalau terkena penyakit kritis, akan pengobatannya cukup besar, bahkan mungkin bukan cuma berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Kemudian kalau sampai yang mungkin nggak usah yang sampai menakutkan itu deh, mungkin sekedar kalau misalnya sakit sampai tipes atau sakit lembur bekerja gitu, yang mungkin tipes atau DBD, itu bagaimana kalau kita sampai harus rawat inap, biayanya mau dari mana? Nah, ini bisa dilindungi dengan asuransi kesehatan. Kemudian baru kita ngomongin soal yang nyaman. Nyaman-nyaman itu ngomongin gimana mau mencapai ini, mau mencapai itu, apa yang kita mau, nggak ada masalah, nggak masalah. Yang penting adalah gimana kita mulai melakukannya dari sekarang. Nah, kemudian dari situ, gimana ketika nanti suatu waktu kita nggak akan mungkin bisa produktif mulu, kita juga akan ada di usia di mana kita mungkin lanjut usia dan tidak bisa produktif bekerja. Makanya itu dari semenjak kita mulai bekerja harus mempersiapkan juga rencana untuk pensiun. Dan pada akhirnya bagaimana juga kita mendistribusikan kekayaan kita. Dilanjut. Yang pertama saya akan bahas adalah gimana membantu teman-teman untuk punya cash flow budgeting yang kuat, ya, yang sehat, tadi positif. Yang pertama buat teman-teman di sini yang pemula nih, semua pada dengerin yuk. Lanjut. Contoh, saya ambil contoh kasus ya. Misalnya teman-teman di sini ada yang mahasiswa, dapat gaji uang saku, atau ada yang mungkin sudah mulai bekerja, awal mulai fresh job ya, fresh graduate ya. Misalnya dapat angka di UMR. Saya ambil contoh misalnya angka 3 juta. Nah, misalnya anggaplah ini contoh kasus ya, misalnya pengeluaran bulanannya anggap Andre gitu ya. Andre kosnya udah di harga 1 juta sendiri nih. Wah, itu sudah ada biaya buat kuliah, itu biaya buat operasional, macam-macam. Ada buat biaya pulsa, kuota internet, atau buat yang kosnya mungkin nggak harus bayar tambahan listrik gitu ya. Ada juga untuk bayar transportasi ya, zaman sekarang mungkin transportasi kita lewat online ataupun public transportasi. Kemudian ada makanan ini yang gabungan antara mungkin jajan maupun kita mungkin makanan yang buat kebutuhan misalnya benar-benar pokok. Misalnya juga ada budget buat pertemanan. Oh, saya pikir baterai saya. Oke, saya ada budget buat pertemanan gitu ya. Terus ada juga buat self reward, cicilan segala macam. Ternyata kita lihat arus kasnya tadi minus 1,2 juta. Nah, apa nih yang bikin boncos gitu ya? Ternyata di sini ada yang namanya cicilan gitu ya. 500.000, ini ternyata bukan ada tabungan tapi ada pay letter. Pay letternya sejumlah 5 juta. Nah, gimana kalau kondisinya minus seperti ini, kita coba benahi. Lanjut. Sebetulnya jadi seperti ember bocor gitu ya, walaupun setiap bulan mungkin gajian, setiap bulan mungkin ada tambahan penghasilan baru, tapi kalau nggak dibenerin dari sisi anggaran bulanan pengeluarannya akan bocor lagi, nggak akan penuh-penuh. Lanjut. Oke, ini saya akan sedikit bahas dulu menyimpang dari arus kas bulanan. Ini dikatakan bahwa ini teman-teman boleh ambil tes di www.kenhonda.com gitu ya. Di situ ada tes yang penulis buku juga, bukunya bagus sekali, Happy Money. Teman-teman boleh cek mungkin bukunya secara online. Nah, ini buku di dalam buku ini dikatakan ada 7 money personality types gitu ya. Ada 7 kelompok kepribadian keuangan. Yang pertama disebut compulsive saver. Orang ini adalah orang yang secara kompulsif itu senang menabung, nggak ada kalau punya dapat uang langsung ditabung besar gitu. Senang sekali hidupnya secara financially dia respons bertanggung jawab, hidupnya juga frugal gitu, pas-pasan aja nggak apa-apa tapi nabungnya bisa banyak. Bahkan kalau kita belanja dia benar-benar dinego banget, benar-benar sampai dicari yang paling ekonomis banding-bandingkan mungkin kalau saat belanja gitu ya. Dan takut sekali kalau belanja yang irasional gitu ya. Wah, diskon-diskonan gitu, dia tuh lebih menghindari. Ketika belanja dia akan lebih dipikirin plus minusnya, direncanakan, dibanding-bandingkan. Itu adalah yang pertama, compulsive saver. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang mungkin termasuk compulsive saver? Ya. Yang kedua adalah compulsive spender, berkebalikan dengan compulsive
savers, compulsive spender ini adalah orang yang kalau belanja nggak pakai mikir. Gitu. Kadang belanja yang nggak perlu-perlu amat dibelanjain gitu. Terus apalagi kalau lagi stres, lagi ada biasanya di pekerjaan gitu, atau di hubungan, atau di keluarga gitu ya. Aduh, pokoknya belanja, mungkin ada yang belanja online, ada yang belanja makanan, yang ngemil-ngemil nih, siapa nih? Atau juga ngopi-ngopi cantik gitu ya. Nah, ini biasanya ketika walaupun sudah menemukan, udah belanja-belanja, tapi nggak pernah ada puas gitu ya. Udah belanja, datang barang, nyampe di rumah, terus udah lihat lagi shopping online-nya di cart-nya tambah tambah lagi, apalagi. Padahal sebetulnya barang yang udah dibelanjain udah datang, tapi kita nggak cukup berarti di situ kita pasti terus pengen belanja lagi. Kemudian yang ketiga ada compulsive money maker. Ini adalah orang yang giat bekerja nih, orang yang benar-benar kerja, dan dia percaya bahwa kalau untuk memperbaiki penghasilan, memperbaiki kehidupannya adalah dengan cara menambah penghasilan. Sebetulnya ini bagus gitu ya, tapi bisa jadi bisa jadi kalau terlalu berlebihan juga berdampak terhadap kesehatan ya, life balance-nya. Tapi juga kita perlu lihat bahwa top prioritasnya dia adalah menambah kekayaan dengan cara menambah penghasilan. Ya, lewat bisnis, lewat side hustle, lewat di pekerjaan gitu ya, promosi, mengincar promosi, sehingga dan juga biasanya benar-benar mengincar kesuksesan dalam finansial melalui penambahan dari sisi penghasilan aktifnya. Kesuksesan ada bukti kesuksesan juga dalam pekerjaan penghasilan aktifnya. Yang berikutnya adalah the indifferent to money gitu ya. Ini biasanya orang yang cuek abis, kagak mikirin uang, apatis gitu ya, bodoh amat gitu ya. Bodoh amat gua ada nggak ada uang ya jalanin aja lah, hidup slow, nyantai bro gitu ya, hidup aja kayak you only live once, jalanin aja gitu, nanti juga pasti ada kok rezekinya gitu. Nah biasanya ini orang-orang yang ya nggak punya perencanaan keuangan ya pastinya, dan selalu merasa kayak ya udahlah uang mah ya gitu aja lah gitu. Nah ini biasanya orang yang disebutnya dalam indifferent to money. Atau juga ada kombinasi antara 4 personality utama ini, yaitu yang pertama adalah kombinasi antara compulsive saver dan spender. Di satu sisi dia merupakan seorang yang bijak secara keuangan, nabung, investasi, tapi ada momen-momen di mana dia mungkin akan secara impulsif belanja. Contoh misalnya ada orang-orang yang ya ketika lagi liburan lah, kalau udah kagak mikir deh belajar aja, beli tiket, udah gua mau yang mungkin kelas bisnis gitu ya, atau mungkin ketika saving lagi investnya udah banyak kok, udah menghasilkan, tapi saya mau belanjanya yang kompulsif gitu ketika liburan. Ada orang yang disebutnya the saver splurger. Kemudian ada juga disebut the gambler. Gambler ini adalah orang yang kompulsif money maker sama kompulsif spender kombinasi. Ya dia memang kerjanya banyak, gitu. kerjanya luar biasa, penghasilannya tinggi, tapi juga spendnya gede, gitu, spendnya besar, dan biasanya mengambil resiko yang besar soal uang, gitu. Oh mana nih cuan paling tinggi yang mana nih, diambil aja resiko tanpa mikir-mikir gitu ya. Jadi spendnya dalam bentuk mengambil resiko yang besar sekali. Biasanya orang-orang seperti ini ketika ada mungkin lagi sahamnya naik berapa persen, happy banget, impulsif, happy banget gitu. Tapi ketika mengalami kerugian harus cut loss, biasanya dia juga akan mengalami shock yang cukup besar. Orang-orang yang tipikal gambler, penjudi ya kalau bahasa Indonesianya. Yang berikutnya lagi ada the warrior. Warrior ini adalah gabungan antara yang money maker sama juga yang cuek. Nah, biasanya orang ini tuh mengalami kombinasinya itu adalah karena sibuk bekerja, senang bekerja, mencari uang, ketika mengalami kecemasan ketika kehilangan uang. Gitu. Bahkan tidak percaya diri dengan kemampuannya dia untuk menghasilkan financial freedom. Akibatnya terus bekerja gitu ya. Percaya bahwa ketika penambah penghasilan pasti akan nanti nambah kekayaan segala macam. Tapi sebetulnya di satu sisi juga kurang baik juga gitu ya, karena artinya jadi kita mungkin berlebihan, dalam arti juga selalu ada dalam berpikir adalah dalam preparation mode. Di satu sisi kita berjaga-jaga baik gitu, tapi kalau terlalu berlebihan juga jadi kurang baik ya gitu. Jadi kita juga tidak menikmati secara hidup gitu, tidak menikmati uang yang kita sudah dapatkan. Nah, sebetulnya untuk personality test ini ada baiknya teman-teman ambil gitu ya, dan tinggal masuk aja ke www.kenhonda.com ini, nanti tinggal cari tes money personality type. Karena sebetulnya money personality type ini akan mempengaruhi teman-teman bagaimana biasanya teman-teman itu punya kesulitannya di mana saat teman-teman belanja kah, terlalu kompulsif kah, apakah terlalu sulit dalam menambah penghasilan gitu ya. Kalian juga atau justru malah kebalikannya, kalian bekerja tapi cuek terhadap keuangan. Nah, ada baiknya teman-teman mengambil tes. Oke, kita lanjut ya. Nah,
dari teman-teman tahu secara psikologinya kalian termasuk yang mana, sebetulnya kalian juga akan membantu secara teknik money management itu kalian bisa lebih belajar untuk berkembang secara perlahan demi perlahan. Sebagai contoh buat teman-teman yang mungkin ya udah saya smart spender gitu ya, sangat-sangat overspend. Nanti teman-teman coba kerja contoh sebagai contoh kasusnya. Ditambah di set hasilnya. Jadi dari kalau kamu memang mau spend kamu nggak bisa dikurangin gitu ya, penghasilan kamu, pengeluaran kamu cuma bisa udah mentokin udah di 4,5 juta gitu ya. Ya udah, berarti teman-teman coba di sini tambah penghasilannya. Boleh smart spend lebih besar tapi penghasilan harus dibesarin. Gimana caranya? Pikirlah gitu ya, gimana caranya untuk lebih produktif, gimana caranya untuk lebih kreatif, berhubungan bernetworking dengan orang-orang yang positif yang bisa mensupport teman-teman menambah penghasilan, jangan banyak gibah gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pengeluaran. Pengeluaran itu kita perlu alokasikan. Tadi saya sempat sebutnya 4,25 juta ya. Kita coba boleh gitu ya, sisihkanlah yang teman-teman bisa, misalnya untuk coba dulu dengan 300.000. Di sini saya nggak merubah-rubah penghasilan, gitu ya. Untuk pengeluaran saya cuma kelompok-kelompokkan. Misalnya teman-teman kelompokkan mana yang termasuk ke dalam 3 hal ini. Kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Kewajiban itu adalah berarti kalau teman-teman nggak bayar kewajibannya, teman-teman nggak akan dapat haknya kalian, atau kalian akan harus membayar sejumlah biaya denda tertentu untuk menutupi karena kalian nggak melunasi kewajibannya, nggak memenuhi kewajibannya. Contoh, kalau misal kalian nggak bayar kos-kosan bulanan, pasti akan dimarahin sama ibu kos, ditendang kan. Jadi kalian nggak berhak untuk tinggal lagi di kosan tersebut. Kalian nggak bayar cicilan, maka kalian akan dikenakan bunga, akan kena denda keterlambatan bayar. Ya, kita menggulung semakin besar. Kalau kebutuhan ini memang contoh seperti misalnya ini saya tadi contoh mahasiswa gitu. Mahasiswa kebutuhannya apa sih? Belajar, kuliah, ikutin pelajaran kampus, jangan bolos, beresin kewajibannya, beresin kebutuhan kalian untuk tepat waktu kuliahnya. Gitu. Selesai lulus tepat waktu. Contoh misalnya budget untuk teman-teman kuliah, misalnya fotokopi kayak untuk administratif, untuk mungkin beli pulpen baru, buku-buku baru gitu ya. Kemudian utilities adalah tadi kuota internet, gitu ya. Transportasi untuk ke kampus. Nah, ini makanan pokok boleh dipisah. Gitu ya. Mana yang benar-benar teman-teman memang butuh makan untuk ke kampus harus makan siang atau makan pagi gitu ya. Ada juga makanan yang boleh dipisahkan untuk jajan. Misalnya teman-teman jajan ini kayak kalau tadi misalnya sebetulnya nggak mesti beli ini tapi gatel banget pengen beli ini gitu. Misalnya contoh kalau saya tiap hari harus ngopi gitu ya. Sebetulnya ngopi itu kebutuhannya apa sih? Kafein. Tapi keinginan saya adalah pengen belinya di misalnya yang 50.000 sekapnya gitu ya, atau mungkin yang belinya ya tempatnya fancy bisa sampai foto-foto instagramable. Nah, jadi kita pisahkan juga antara pengeluaran ini sebetulnya ada di mana sih? Ada di kewajiban saya, kebutuhan untuk keinginan. Yang terakhir, misalnya saya pisahkan juga nih keinginan saya, ternyata jajan tadi dipisahin. Pertemanan, sebetulnya pertemanan ini saya bisa memilih cara yang lebih kreatif. Contoh misalnya, daripada kita ketemu secara offline, gimana kalau kita nongkrongnya secara online, main game. Daripada kita mungkin setiap kali selalu mungkin acaranya yang boros-boros, gimana kalau kita rubah jadi mungkin kegiatan aktivitas untuk misalnya belajar sesuatu, ikut workshop bareng-bareng gitu ya. Atau mungkin sesuatu yang lebih produktif gitu ya, dan juga lebih ekonomis gitu ya, kalau dalam masa-masa sekarang. Kemudian self reward ini misalnya teman-teman beli skincare baru, ya beli game atau mungkin subscribe game yang setiap bulan gitu ya, self reward buat kalian sendiri. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mungkin penghasilannya masih kecil, saran saya sih self reward jangan besar-besar. Kalian jangan fokus di self reward, kalian fokusnya adalah gimana caranya pengeluaran yang produktif. Sampai di satu titik mungkin teman-teman sudah punya penghasilan yang jauh lebih tinggi, boleh untuk teman-teman bisa ada self reward yang mungkin lebih dari biasanya. Tapi kalau masih dalam kondisi per bulannya masih berat, self reward bolehlah ditekan dulu keinginan apa yang sekarang kondisinya lagi pas. Kemudian yang berikutnya adalah tabungan, saya revisi. Inflasi akan selalu terjadi gitu, tapi inflasi yang sekarang ini inflasi yang tinggi gitu ya, yang lebih dari normal dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tabungan investasi ini bisa sebutnya kategorinya untuk masa depan, misalnya 300.000. Kita mulai dulu dari yang teman-teman bisa, 100.000, 200.000, 300.000, it's okay. Yang penting start small, start early. Lanjut. Nanti misalnya setelah teman-teman lanjut selama 2 bulan, 3 bulan, setelah mulai nyaman nih dengan kebiasaan saat yang seperti itu,
naik penghasilan dan juga kejar dari sisi penghasilan pertama dan pengeluaran yang keinginan-keinginan ini diturunkan, atau bisa juga tadi kalau misalnya kewajibannya ternyata cari kos yang lebih murah, ada alternatif substitusi pengeluaran lain yang lebih murah, atau kebutuhannya juga bisa ditunda, atau kebutuhannya bisa digantikan, atau teman-teman bisa kolaborasi misalnya sama teman-teman yang lain. Ini ya joinan yuk biar lebih murah gitu, boleh juga nih. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya berhemat, tapi kita bisa berpikir cara-cara kreatif lain mana yang pengeluarannya bisa ditekan ya. Nah, kemudian misalnya ini cara setelah berikutnya, setelah mencoba menambah side hustle dan juga misalnya kewajiban kebutuhan, akhirnya dicobalah untuk kewajiban Oke nih, halo teman-teman. Mungkin ini kayaknya dari Kak Shirley ada sedikit kendala ya, tapi nggak apa-apa banget karena tadi kan kita udah nih ngebahas mungkin setengah materi gitu kali ya dari Kak Shirley-nya. Mungkin aku mau tanya-tanya dulu ya teman-teman sambil nunggu Kak Shirley nanti back ke Zoom kali ini. Aku mungkin mau tanya tentang gimana nih mungkin teman-teman seberapa excited untuk mengikuti acara ini dan gimana gitu, mungkin preparation finansialnya atau mungkin gimana kayak kabar ya, apakah aku tuh udah manage financial dengan baik kok kayak gitu, mungkin bisa nih lewat apa namanya kolom chat gitu ya teman-teman, bisa biar aku bisa interaksi juga nih. Gimana teman-teman, boleh dong kasih tahu ke aku di sini bentar ya. Saya sudah kembali Mbak Laras. Mohon maaf ini laptopnya tiba-tiba mati. Kayaknya Oh aku gitu, pakai ini aja oke. laptopnya. Oke, berarti ini udah clear ya Kak ya? Clear. Sorry ya, aku pakai handphone nggak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa banget Kak. Oke, Apa udah ya? apa gitu aku Oke. balik lagi ke Kak Shirley ya. Siap, siap, siap. Mohon maaf ya teman-teman. Kita lanjut. Sekarang contoh berikutnya lagi, bulan-bulan berikutnya setelah dengan gaya hidup saat itu dan lebih nyaman, kalian apa langkah berikutnya adalah gedein penghasilan, gedein investasinya, porsi investasi dibesarkan. Misalnya paling mudah sebetulnya untuk kalau buat teman-teman misalnya untuk jangka panjang kan untuk meningkatkan penghasilan itu butuh waktu ya, nggak serta merta langsung prosesnya bulan depan langsung naik 1.500.000 enggak. Jadi untuk yang jangka panjang memang butuh meningkatkan penghasilan. Tapi untuk jangka pendek kalian coba tekan-tekan misalnya tadi penghasilan jajan dikurangin gitu ya, pertemanan dikurangin, sahabat dikurangin sehingga masa alokasi investasi bisa lebih besar. Ini memang cukup menantang ya, apalagi dengan zaman sekarang ini ya, karena itu tadi baik lagi memang nggak hanya harus kalau kita mikirnya hanya satu tambah satu sama dengan dua, ya udah hanya berhenti di situ. Tapi kita bisa berpikir, oh sebetulnya untuk mencapai dua bisa jadi mungkin satunya harus ditambahin 3 dulu, dikurangin 2, ditambah 1, dikali 1, pokoknya yang seperti itu. Jadi ada berbagai cara sebenarnya untuk mencapai 2. Nggak cuma harus 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dari situ ketika kita mulai membangun gaya hidup, bangunlah gaya hidup yang berprogres gitu ya. Jadi kelihatan nih, kalau saran saya sih sebetulnya untuk teman-teman yang pemula mulai mencatat. Jadi terlihat pola-pola pengeluaran kalian seperti apa, kelemahannya di mana. Kalau misalnya ada boncos sesuatu, kasih keterangan, kenapa saya melakukan ini ya, kenapa, oh ternyata ada kejadian darurat nih gitu. Tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang negatif, tapi jadikan penyemangat nih. Oh, dengan saya pengeluaran seperti ini ternyata saya tuh belum cukup, ayo gedein lagi penghasilannya yuk gitu. Jadi dijadikan sebagai sebuah penyemangat. Shirley pernah melakukan ini nggak? Pernah, tentu. Saya juga waktu lagi mahasiswa mulainya dari kerja dulu gitu. Jadi mulai sambil kerja ada kuliah. Kemudian ketika lulus kerja masih mulai gajinya apa? Gaji UMR saat itu. Gaji UMR di Bandung saat itu cuma 2 juta bahkan. 1,5 apa 2 juta. Nah, kemudian saya mulainya dari apa? Ya udah berdasarkan uang yang saya bisa saat itu saya coba mempos-poskan harus cukup nih. Mikirnya gimana ya cara kreatifnya untuk saya mungkin bisa menekan beberapa pengeluaran. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini misalnya contoh-contoh gitu ya. Ini tadi agak berbeda secara pengelompokannya, tapi sebetulnya pos-pos setiap pengeluaran itu bisa berbeda-beda tergantung setiap orang. Tapi pada intinya di sini adalah teman-teman membuat budget, membuat anggaran, di mana misalnya teman-teman dapat penghasilan dari gaji, bonus, investasi, atau misalnya nanti dari penghasilan lain, penghasilan pasif. Teman-teman kelompokkan misalnya dalam satu itu total pemasukan per bulan. Dipotong, biasanya kita akan dipotong dulu sama pajak gitu ya. Dipotong dulu misalnya teman-teman mau menyisihkan membantu orang tua, sosial, kegiatan keagamaan gitu ya, donasi, perpuluhan, zakat, segala macam kita potong, sisanya teman-teman alokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kok nabung investasi lakukan di depan gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman bayar juga untuk kewajiban-kewajiban kalian, dari misalnya premi asuransi, bayar cicilan, bayar buat ibu kos, pengeluaran bulanan dari buat tadi yang kuliah gitu yang sisihkan. Dan yang terakhir apa? Tentu yang keinginan-keinginan.
ya. Jadi itulah urutan kita untuk membuat budgeting. Lanjut. Nah, yang kedua sekarang yang nggak lebih menarik lagi adalah sekarang dananya saya udah ditabung, udah disisihkan per bulan. Mau ditaruh di mana gitu. Yang pertama adalah tadi kita udah sempat sebut untuk merencanakan keuangan itu teman-teman coba deh, apalagi masih pemula, sisihkan dulu dari dana darurat. Jangan kita bicara soal investasi dulu atau kripto dulu. Coba dulu deh dana darurat kamu udah bisa konsisten belum setiap bulan. Ya, minimum ketika terjadi kondisi darurat kita nggak pernah tahu kita ada di dalam kondisi darurat seperti apa. Misalnya tiba-tiba kita mungkin kena, let's say misalnya kita kena COVID lagi gitu, kita harus isolasi, kita mungkin nggak bisa kerja, atau mungkin kita kalau buatnya dapat kerjanya harian gitu harus di shift-shiftan kerjaan harian kan berarti kan memang nggak bisa masuk kerja. Nah, ketika kondisi-kondisi contoh boleh dilanjutkan lagi. Contoh ketika terjadi kondisi-kondisi tersebut teman-teman akan jauh lebih siap. Nah, di banyak yang suka bertanya nih, apa bedanya sih share kalau dana darurat, nabung, simpanan sama investasi? Sebetulnya, gitu ya, kalau saya sih sebetulnya bukan orang yang terlalu teknis dengan kata-kata terminologi. Pada intinya kalau dalam bahasa Inggris itu sebuah kegiatan yang mana kita nggak menghabiskan spend, kita nggak spend, itu lawannya save gitu ya, menyimpan atau menyelamatkan, menyimpan gitu ya. Nah, pada intinya sebetulnya kegiatan untuk kita menabung, menyimpan dana darurat itu adalah kita nggak dihabisin semuanya di sini. Ibaratnya teman-teman gini, saya kasih teman-teman misalnya ini lagi Natalan gitu ya, atau ada kalau di saya tradisinya adalah pas lagi tahun baruan Imlek gitu ya. Kita dapat sekantong, dapat sedus jeruk. Atau teman-teman mungkin dapat pas lagi lebaran dapat satu makanan gitu ya. Nah, kalau ibaratnya jeruk-jeruk saya ini bisa nggak saya habisin dalam 1 bulan sekaligus atau dalam 1 hari sekaligus? Bisa. Tapi ya tentu akan berlebihan gitu ya kalau dihabisin 1 hari atau dalam 1 minggu misalnya. Bisa juga saya jeruk-jeruknya misalnya saya bagi kepada tetangga, kepada teman-teman saya atau keluarga saya, bisa. Itu kita mungkin memberikan dalam bentuk donasi, kita berbagi. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya nggak mau habiskan dalam minggu ini nih, saya mau sisihkan biar saya bisa makan jeruknya sehari minimum 1 gitu. Pas saya taruh di mana? Taruh di kulkas. Nah, kegiatan saya itu adalah menyimpan gitu atau menabung. Nah, bedanya adalah kalau investasi ini adalah kita dari satu jeruk ini mungkin cuma diambil bijinya doang. Dari bijinya ini kita ubah menjadi perkebunan jeruk. Dan jeruknya itu nanti bisa dapat uang lebih banyak lagi atau kita bisa panen lebih banyak, makan jeruk lebih besar, lebih banyak. Dan berbagi lebih banyak. Nah, kalau kita cuma menabung berinvestasi, apakah jeruknya akan bermultiplikasi? Tidak. Tapi kita akan punya cadangan kalau nanti kita mau makan lagi besok-besok lagi bisa, gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tantangan yang ada, inflasi segala macam, pasti ada masanya. Biasanya kalau di Indonesia tingkat suku bunga tabungan tentu akan lebih rendah. Nggak cuma di Indonesia sih, di negara-negara lain pun tingkat tabungan itu termasuk rendah. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin mau simpanan hanya dalam bentuk simpanan yang mungkin emas, mau simpanan yang lain bolehlah sebutnya simpanan. Ataupun juga ada produk-produk tabungan perbankan yang nyebutnya simpanan desa atau simpanan apa gitu. Tapi pada intinya simpanan dan tabungan kurang lebih mirip. Tabungan biasanya dikenal disebut sebagai produk tabungan di bank. Nah, tapi saya mau teman-teman keluar daripada terminologi tersebut, tapi pada intinya adalah berapa banyak yang dari penghasilan yang kamu dapatkan saat ini yang kamu alokasikan buat kebutuhan kamu di masa depan. Apakah itu buat kebutuhan darurat, atau itu buat kebutuhan jangka pendek kamu, misalnya kamu mau bayar kuliah misalnya 6 bulan lagi, atau kamu mungkin mau liburan dalam 6 bulan lagi, mau mudik pulang kampung mungkin 6 bulan lagi, atau mungkin mau buat satu tujuan keuangan lain, misalnya tadi buat yang lebih panjang, misalnya buat pensiun, buat nikah, buat beli rumah, ya. Boleh dilanjut. Nah, bicara soal dana darurat, pada intinya adalah contoh buat teman-teman yang dana cadangan. Misalnya nih, kalau pada saat kemarin isu-isunya adalah kemarin ini banyak startup yang melakukan layoff ya, PHK. Ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu kehilangan pekerjaan? Berarti pemasukan tidak ada. Atau orang tua kita kehilangan pekerjaan, berarti pemasukan orang tua nggak ada, bisa berpengaruh terhadap uang saku bulanan kita. Nah, ketika itu terjadi, sebetulnya dengan ada dana darurat, kamu paling nggak bisa hidup beberapa bulan ke depan. Gitu ya, buat yang masih single bisa hidup sampai 6 bulan ke depan. Atau kalau misalnya teman-teman yang sekarang kan misalnya masih kuliah nih, nah ini biaya semesteran mengalami peningkatan pasti dari semester ke semester atau dari tahun ke tahun. Nah misalnya teman-teman bisa punya cadangan, oh biasanya dulu saya cuma bayar misalnya 10 juta gitu ya, sekarang bisa karena inflasi naiknya harus bayarnya 12 juta. Nah andai kata ternyata inflasi ini tidak bisa kita tahu berapa penghasilan atau kenaikannya, teman-teman boleh loh pakai dari dana cadangan ini. Tapi sebetulnya kalau teman-teman sudah tahu di awal ini akan kenaikannya berapa, lebih baik masukin aja ke dalam
investasi tujuan keuangan kalian gitu ya. Jadi berinvestasinya sesuai dengan jangka waktu. Kalian akan bayarnya berapa tahun lagi, berapa bulan lagi. Tapi kalau kalian nggak bisa tebak, ya bumpernya boleh pakai dana darurat. Nah, kemudian biaya juga untuk yang pengeluaran tidak terduga, misalnya sakit, ada musibah gitu ya, ada handphonenya mungkin kecemplung gitu ya, masukkan air nggak berusak, laptopnya mungkin harus diperbaiki segala macam. Jadi ini yang misalnya teman-teman gunakan untuk dana darurat. Boleh dilanjut? Ini yang tadi saya sempat sebut, boleh teman-teman masih single, boleh siapkan 6 kali pengeluaran bulanan. Yang sudah berkeluarga punya tanggungan, generasi sandwich, siapin lebih banyak, bisa sampai 9 sampai 12 kali ya. Kali pengeluaran bulanan. Lanjut. Masih. Oke, jadi contoh perhitungannya aja tinggal dikaliin. Lanjut. Tempat naruh dana daruratnya bisa di mana? Tempatnya bisa di rekening tabungan digital, deposito digital, ataupun konvensional juga boleh gitu. Cuma karena dengan kemudahan sekarang ya, sekarang digital pun juga aman dan juga memang dilindungi oleh OJK, juga semuanya ada dan juga ada LPS-nya. Tapi teman-teman tentu harus perhatikan ya, tingkat simpanan LPS cuma sampai 2 miliar, sedangkan bunganya yang dilindungi adalah bunga yang di bawah LPS 3,5%. Jadi kalau di atas LPS tidak akan dilindungi oleh LPS. Kemudian adalah reksadana pasar uang juga boleh sama logam mulia untuk dijadikan dana darurat. Tapi memang kalau logam mulia, kalau jual beli dalam jangka pendek itu biasanya harga buyback-nya akan jauh lebih rendah ketika dibandingkan harga beli. Ya. Jadi kalau saya sih dari segi kemudahan untuk teman-teman yang Gen Z gitu ya, untuk yang milenial, mungkin lebih mudah kalau sekarang rekening digital atau deposito digital atau dengan reksadana pasar uang. Atau boleh juga misalnya mau dengan yang konvensional pun boleh. Lanjut. Nah, ini bicara soal utang nggak semua utang tuh sebetulnya buruk. Ada utang-utang yang memang bisa untuk produktivitas kita menambah penghasilan itu masih diperbolehkan. Utang yang buruk itu utang apa? Utang yang pertama adalah teman-teman nggak bisa bayar secara lancar gitu ya. Yang kedua adalah utang yang sifatnya konsumtif, menambah penghasilan bulanan kalian, menambah pengeluaran bulanan kalian, bukan menambah penghasilan bulanan. Pengeluaran bulanan tadi, contoh misalnya tadi bayar pay letter gitu ya, bayar konsumtif. Biasanya kredit konsumtif. Misalnya teman-teman mau butuh liburan atau mau butuh misalnya buat belanja-belanja online gitu ya, pakai untuk transaksi di merchant gitu ya. Itu boleh juga misalnya pay letter, terus juga pinjol, KTA, kartu kredit, itu bisa jadi untuk pengeluaran seperti itu masuknya ke dalam kredit konsumtif. Sedangkan yang misalnya untuk misalnya teman-teman dari bisnis, ya bisa nambah penghasilan, atau teman-teman mungkin yang mau KPR, propertinya dipakai untuk produktif lagi, disewakan lagi, bisa masuk ke dalam penghasilan utang yang yang baik. Lanjut. Oke. Nah, kalau ketika terjadi utang, apa yang harus dilakukan sih sebetulnya? Tadi boleh dibalik. Ketika terjadi utang, teman-teman tadi yang misalnya tadi masalah punya pay letter ini, ya coba stop, jangan pakai pay letter lagi, tutup aja aplikasinya, walaupun itu aplikasinya mungkin mudah untuk teman-teman belanja. Terus kemudian tambah pemasukan, nah untuk teman-teman bisa menyisihkan dana darurat dan bayar cicilan. Ini harus. Nggak enak, tapi ini harus. Yang ketiga, yang berikutnya adalah fokus lunasi. Fokus lunasinya bisa dari cicilan yang pokoknya terkecil, bayarnya di atas minimum payment. Dan kemudian juga kalau nggak ada biaya, bayarnya di atas minimum payment ya. Kalau misalnya ada biaya, boleh pilih yang bebas, yang nggak ada minimum paymentnya. Kemudian setelah satu persatu hutang yang paling pokoknya terkecil ini berlunas, kalian fokus ke hutang kedua, hutang ketiga, dan keempat. Dan setelah udah beres, jangan hutang lagi, bangun aset produktif. Ya, mulai investasi, mulai passive income, mulai menyisihkan dana darurat. Dana darurat itu banyak yang mengabaikan loh. Ternyata karena kalau nggak mengumpulkan dana darurat, banyak yang kasusnya adalah malah jadi terjebak ke dalam hutang. Hanya karena nggak punya dana darurat. Ya, jadi teman-teman itulah gimana cara untuk teman-teman manajemen hutang. Lanjut. Nah, ini bicara soal risiko sedikit aja ya, mungkin bicara soal risiko ini teman-teman ya tadi saya sempat sebut ya, lindungi sesuai dengan kebutuhan kalian, karena dalam hidup kita nggak pernah tahu ada kejutan-kejutan apa, baik itu mungkin kalau kalian sakit, kalian penyandang penyakit kritis ataupun meninggal dunia. Lanjut. Ya, nah ini ya biasanya langsung diloncat nih bagian ngomongin soal manajemen investasi, gimana cara nyiapinnya. Lanjut. Saya ambil contoh lagi seperti tadi Andre ya, misalnya Andre dengan profil karyawan tadi ya baru fresh grad gitu ya, terus juga misalnya 22 tahun single, mau nyiapin dana darurat dan DP rumah. Kita lihat
Dana darurat tadi udah itu gitu, misalnya kalau penghasilannya di dia 4 juta, aku bulatkan aja ya, jadi 24 juta biar gampang. Kemudian DP rumah tadi di rencana awal kan mau buat blueprint tuh goalnya apa. Nah, misalnya untuk DP rumah 200 juta. Tabungan tadi udah terkumpul, misalnya saya ambil contoh aja yang ekstrim ya, misalnya tabungan yang dimiliki cuma 800.000 gitu, ternyata baru jalan berapa bulan tadi udah pengen langsung loncat, pengen buat DP rumah gitu. Nah, coba kita hitung-hitung, saat ini kemampuan investasi Andre cuma 500.000 per bulan, berapa ternyata dana daruratnya itu ada kekurangan. Jadi untuk 24 juta punya uangnya 800.000. Berarti ada kekurangan, saya simpel aja nggak pakai inflasi dulu ya. Karena kalau pakai inflasi pun juga ternyata lanjut ada kekurangan. Kekurangannya ada sedikit typo ya. Jadi kekurangannya 23.200.000 ya. Dan Anda harus investasi per bulannya ada sekitar 1,9 juta kalau Andre mau mengumpulkan dana darurat selama 12 bulan. Kalau mau dalam 3 tahun berarti 645.000 dalam 3 tahun. Nah, sedangkan tadi kalau kita lihat Andre baru bisa menyisihkannya 500.000 per bulan. Jadi gimana dong? Jadi dana daruratnya bisa jadi kalau cuma dengan kecepatan 500.000 per bulan kumpulnya lebih dari 36 bulan. Lanjut. DP rumah ini itu saya gambar yang di ilustrasi di laptop di handphonenya itu coba contoh ya. Misalnya untuk DP rumah, misalnya tadi Andre menyiapinnya untuk DP 200 juta, asumsi inflasi 10%. Ternyata Andre punya kekurangan dana DP rumah ini 329 juta. Dan kondisi saat ini 4,5 juta per bulan, udah ditambah side hustle, udah ditambah misalnya pekerjaan gitu ya. Dicoba-coba, ternyata 4,5 juta nih. Nah, ternyata Andre dengan investasi 500.000 per bulan itu nggak cukup, Dre, gitu. Harus tambah, jadi 3,7 per bulan. Artinya setiap bulan itu harus menyisihkan 4,2 juta. Nah, penghasilan minimum agar KPR-nya Andre disetujui untuk DP rumah 200 juta, tadi saya asumsi rumahnya di 600 juta ya, jadi DP-nya 200 juta. Sekitar 30%-nya. Nah, Andre ternyata harus punya penghasilannya di 10 juta, 9,972 gitu ya. Dan harga rumah kalau Andre hari ini di 4,5 juta, yang bisa kebeli di berapa sih? Yaitu di 145 juta. Artinya dengan angka ini sebetulnya, coba deh, kalau mau benar-benar ngincar tujuan keuangan kamu 200 juta, berarti harus segera naikin penghasilan kamu dalam 5 tahun, paling nggak jadi 10 juta. Dari 4,5 juta jadi 10 juta dalam waktu 5 tahun loh, bukan waktu setahun loh, 5 tahun. Gimana caranya mungkin punya nambah untuk secara skill gitu, keterampilan, nambah untuk secara mungkin ada side hustle atau ada hal-hal lain yang kita bisa incar supaya tambah penghasilan. Ya, kita coba dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman tidak pernah mencoba ya nggak akan pernah bisa tercapai 10 juta. Kemudian kalau misalnya Andre kamu ternyata butuh rumahnya segera ya misalnya. Atau misalnya kamu memang benar ya udah nggak pas 1,5 juta. Oke, berarti cari rumahnya bisa jadi nggak usah yang muluk-muluk dulu untuk rumah pertama, gitu ya. Nggak usah yang mungkin kita carilah harga rumah yang bisa terbeli itu memang di harga 145 juta. Nah, apakah ada di pasaran? Ada. Rumah-rumah seperti rumah-rumah subsidi yang dibantu oleh pemerintah gitu ya. Kita ada kok harga rumah sekitar 145 jutaan. Ya walaupun mungkin lokasinya ada beberapa kriteria mungkin tidak di luar daripada ekspektasi kita. Tapi ini adalah harga rumah yang mungkin kita bisa beli dengan harga Andre yang penghasilan saat ini 4,5 juta. Lanjut. Oke, dari sini gimana sih kok saya jadi pesimis nih saya bisa beli rumah gitu. Nah, emang kalau kita mau melihat kadang-kadang orang tujuannya banyak nih, mau nyiapin dana darurat, mau DP rumah. Emang kita perlu investasi per bulannya kalau berdasarkan perhitungan perencanaan keuangan memang harus investasinya besar, 4,9 juta per bulan. Asumsinya misalnya saya ambil asumsi contoh aja. Nah, investasinya yang dana darurat nggak usah muluk-muluk, misalnya bisa 5% per tahun, DP rumah bisa 10% per tahun. Nah, ini dengan asumsi segini baru kita bisa tercapai tuh dua tujuan keuangan tersebut sekaligus gitu ya. Dana darurat pun pelan-pelan menyiapkannya. Kemudian lanjut. Ini contoh aja produk-produk investasi yang ada di pasaran ya. Nanti teman-teman boleh pelajari sendiri. Lanjut. Ini juga contoh, sebagai contoh misalnya alokasi aset ya. Tadi Andre ada punya dana darurat, saya taruh di reksadana pasar uang. Investasi untuk rumahnya, misalnya Andre coba untuk explore di saham, ya saham-saham atau juga misalnya ada peer-to-peer lending gitu ya. Ini masalah alokasi aset ini nggak bisa jadi acuan ya. Setiap orang bisa berbeda-beda ya. Ada mungkin yang punya profil risiko berbeda, jumlah dananya berbeda. Lanjut. Nah, jadi gimana dong? Kalau gitu dengan tujuan keuangan saya butuh dananya besar, saya bisa berinvestasinya cuma bisa sedikit. Maka untuk teman-teman berinvestasi pertama adalah cari dulu deh
investasi investasi yang teman-teman nggak bikin teman-teman rugi, nggak bikin teman-teman kehilangan uang. Yaitu pertama adalah cek dulu investasi yang legal, yang diatur oleh OJK. Yang kedua adalah investasi yang logis gitu ya. Jadi kita sudah mulai bisa minimalisir kemungkinan resiko investasi kita kena yang bodong, kehilangan uang. Yang berikutnya adalah kita mulai dulu dengan start small, start early gitu ya. Kita mulai investasi tadi kalau Andre kasusnya bisa 500.000 per bulan. Ya mulai dulu aja. Jadi jangan tunggu sampai penghasilan 10 juta baru mulai berinvestasi, enggak. Tapi mulai dulu dengan 500.000, 500.000, 500.000, pelan-pelan naikin gitu. Sampai tadi mungkin bisa 4,9 juta per bulan. Nah, ini yang ketiga dan yang kadang-kadang orang suka lupa nih, maunya instan aja nih. Tapi kita harus kalau berinvestasi itu menyisihkan tadi seperti ilustrasi jeruk gitu ya. Jeruknya nggak semuanya mungkin 100% semuanya jeruknya ditanam di bawah tanah gitu. Diambil mungkin hanya sekian bijinya gitu. Tapi kita fokus pada penghasilan aktifnya. Kita fokus pada pertumbuhan. Apakah dari si pohon ini tuh bisa bertumbuh jeruk-jeruk saya ini bisa bertumbuh lagi nih. Jangan fokus sama nungguin jeruknya datang gitu. Tapi kita berfokus sama penghasilan aktif. Hal-hal aktif apa yang kita bisa lakukan? Apakah itu dalam upgrade diri dalam berinvestasi, menambah penghasilan aktif, networking, untuk menekan mungkin pengeluaran kita, berpikir kreatif segala macam. Jadi investasi nggak hanya ngomongin soal memilih produk yang terbaik. Boleh dilanjut? Kadang suka muncul pertanyaan, Mbak, jadi investasi apa nih yang paling bagus nih, yang paling cocok buat saya apa nih? Menurut saya nggak ada investasi yang paling cocok buat kamu sih. Investasi kendaraan yang terbagus buat kamu sekalipun, kinerjanya harus didukung oleh supir yang handal, perawatan yang memadai, dan ketiga adalah kondisi jalan. Contoh, misalnya saya punya mobil, misalnya mobil Tesla gitu ya, atau Ferrari gitu ya, mobil yang paling nomor 1 di kelasnya, dan paling ngetren. Tapi kalau saya nggak bisa nyetir, nggak akan mungkin investasi saya bisa seperti kalau dulu Michael Schumacher gitu ya, atau orang-orang yang lebih jago nyetirnya. Jadi saya nggak akan bisa nyampe ke tujuan keuangan walaupun mobil saya sudah mobil Tesla. Walaupun mobil saya sudah mobil Ferrari. Jadi yang pertama adalah faktor kendaraan itu penting, pemilihan penting. Tapi yang nggak kalah penting adalah siapa supirnya. Siapa orang yang ngelola investasi ya. Kamu udah ngerti belum cara investasinya? Yang kedua adalah kendaraan itu butuh dirawat. Kalau misalnya kendaraan tidak diisi bensin atau kalau kendaraan listrik tidak di-charge, mana bisa dia jalan gitu. Jadi begitupun dengan investasi kita pun juga butuh dirawat, butuh direncanakan. Kita butuh monitoring, kita butuh upgrade ilmu kita butuh evaluasi apakah masih sesuai atau enggak. Kita butuh perawatan. Yang ketiga adalah kondisi jalan. Kadang-kadang kita udah nyetirnya bagus, kita udah perawatan, tapi kadang-kadang akan selalu ada hal-hal tidak yang bisa kita prediksi. Misalnya di depan jalanan ada yang di aspal gitu ya, kita mungkin harus stop dulu. Atau mungkin ada yang nyetirnya di samping mobil kita atau motor sebelah kita nyetirnya nggak benar, jadi nyenggol motor kita nih. Atau mungkin ada demo di depan gitu ya, jadi kita nggak bisa jalan, kita harus cari rute-rute yang lain. Jadi akan selalu di dalam investasi pun ada faktor-faktor yang kita nggak bisa eliminasi, akan selalu ada resiko. Nah, jadi kalau kita bicara soal investasi, nggak cuma investasi apa yang paling cuan, tapi investasi apa yang resikonya kamu bisa kelola. Gitu ya. Resiko akan selalu ada, kerugian akan selalu ada, mungkin ada saat-saatnya mungkin kita harus cut loss, gitu ya, kita harus sedikit mau untuk kehilangan kerugian atau mau untuk bayar harga sedikit, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, atau palingnya secara konsisten kita bertumbuh secara investasinya. Lanjut lagi. Oke, jadi materi saya sebenarnya cukup sampai di sini. Buat teman-teman mungkin yang ingin terhubung, boleh dilanjut. Silakan mungkin kalau boleh sharing juga, atau mungkin ada pertanyaan, boleh juga bisa terhubung dengan saya di Instagram, dilanjut. Ya, atau boleh juga mungkin real story atau apa, silakan aja, boleh follow juga, siapa tahu ada dengan finansial atau baik dengan Shirley juga boleh. Lanjut. Dan materinya sudah saya akhiri sampai sini. Silakan boleh dilanjutkan ke Laras ya sebagai MC. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Shirley. Wah, tepuk tangan dong, keren banget nih ya buat pemaparan materinya, berpadat banget, dan juga tadi udah dibahas tentang gimana sih cara nge-build fondasi yang awal tuh gimana buat membangun finansial yang bagus tuh itu gimana, udah dikasih tahu kan ya.
terus juga tentang money personality juga, tadi udah dikasih juga tesnya harus kayak gimana, budgeting itu seperti apa, sampai investasi-investasi juga tadi udah di-spill juga sama Kak Shirley gitu ya teman-teman. Nah sekarang mungkin saatnya teman-teman untuk bisa bertanya gitu ya, ini juga sebenarnya di kolom chat udah banyak banget pertanyaannya gitu, udah sangat excited ya dengan kelas hari ini, tapi sebelumnya mungkin untuk mengawali pertanyaan kali ini ya Kak ya, aku mau tanya dulu nih, kan kebetulan nih aku tuh mahasiswa ya Kak ya. Nah, terus juga kebetulan juga aku tuh ngerantau gitu, yang mana aku tuh kan kayak mesti dapat uang juga masih dari orang tua, belum punya pendapatan sendiri gitu. Nah, sebenarnya aku pengen tahu gimana sih Kak cara kita ngelola keuangannya itu, karena kan kita perlu membagi tadi kan gimana kayak prioritas-prioritas kita gitu. Tapi dari Kakak ada nggak sih saran gitu untuk bisa biar aku tuh bisa apa ya mungkin investasi dan juga apa ya finansialnya bagus lah kayak gitu. Oke, silakan mungkin dari Kak Shelly bisa langsung jawab aja. Kalau saya sih mulainya dari mencatat dulu ya. Jadi apalagi dengan sekarang kan udah transaksi lebih ada digital riwayatnya ya. Jadi biar ketahuan, oh pengeluaran saya tuh sebetulnya buat makan tuh butuh berapa. Terutama mulai dari pengeluaran yang kamu paling sulit kontrol. Misalnya kalau Raras paling sulit kontrol, misalnya belanja makanan, pesan-pesan makanan online gitu ya. Tulislah kira-kira sebulan tuh sebetulnya saya butuh keluar tuh rata-rata di berapa sih. Boleh nggak yang variabel itu yang naik turun itu dibikin fix. Misalnya contoh, cara saya dulu bikin supaya pengeluaran saya makanan itu di fix adalah saya ikutan catering. Jadi model dulu tuh ada yang namanya rantangan kalau anak-anak kosan ya, catering. Jadi seminggu ketahuan. Kalau zaman dulu tuh misalnya saya cuma bayar ya udahlah misalnya berapa ya, kalau dulu tuh murah sih, kalau dulu mungkin 50.000 kali ya. Misalnya 50.000 tuh bisa atau 100.000 deh, kita misalnya 100.000 bisa buat berapa kali catering gitu. Nah dari situ saya kan tahu, oh sebetulnya saya untuk makan yang benar-benar kebutuhan pokok, makanan catering saya bisa bagi jadi 2 kali makan gitu ya. Makan paginya ya makan mungkin yang sederhana aja, misalnya makan buah gitu, atau mungkin makan yang lebih teman-teman memang bernutrisi untuk teman-teman belajar gitu, lebih berpikir lebih tajam. Kemudian untuk dari sisi yang fluktuatif naik turun itu juga saya coba pikirin. Misalnya saya lihat, oh saya kalau dengan pulsa itu nggak kekontrol, lebih baik saya misalnya wifi aja barengan sama teman-teman kos waktu itu ya, ramean yuk kita bayar wifi, itu bisa lebih kekontrol. Dalam sebulan saya cuma habis berapa rupiah gitu. Kalau pakai kuota zaman dulu tuh nggak kekontrol pulsa gitu ya, zaman dulu. Bagi mungkin teman-teman yang mungkin sering-sering teleponan gitu, kalau zaman sekarang mungkin kuotanya habis, sering nonton online gitu ya. Nah itu kayak yang sifatnya tidak banyak variabelnya, faktor-faktor variabelnya, teman-teman coba deh pikirin gimana nggak ya saya bisa. Mungkin saya kalau dari emosi agak sulit dikontrol, paling nggak saya punya satu sistem yang membantu saya supaya walaupun saya lagi emosinya mungkin lagi di luar kontrol saya, mungkin kita capek atau kita lupa atau mungkin kita lagi marah, kita pengennya belanja, paling nggak ada sesuatu sistem yang bisa ngerem kita. Nah, teman-teman juga bisa praktekkan, misalnya teman-teman bikin, kalau zaman dulu tuh orang pos-posan lewat amplop ya, kalau orang tua zaman dulu ya. Boleh juga misalnya seperti itu, dibikin pos-posan, misalnya untuk shopping online cuma boleh 200.000 dibudgetin. Jadi misalnya dari uang dari orang tua, pisahin aja, misalnya hanya boleh ya 1 bulan tuh belanja online 200.000. Hanya boleh ya transportasi itu pakai budgetnya misalnya dari e-money gitu ya, sekian. Atau misalnya dari online digital money boleh gitu. Nah, kemudian dari situ sebetulnya akan mempermudah kita. Jadi ketika kita lupa atau kita capek, paling nggak kita udah ada alarm, ini uangnya udah mulai habis nih. Kenapa nih? Aku terlalu boros kah? Atau aku mungkin pakai budget yang lain kah? Gitu. Jadi itu sebetulnya mulai dari situ. Jadi teman-teman belajar mengenai pengendalian diri dengan cara mungkin merubah yang variabel jadi fix, mungkin suatu sistem, atau juga mungkin teman-teman bisa cari teman-teman lain yang ikut membantu kalian untuk punya kebiasaan keuangan yang baik. Seperti itu, Laras. Oke, ya udah terjawab banget sih, thank you ya Kak ya. Berarti dicatat, habis itu juga kalau bisa, mungkin bisa kayak lewat aplikasi gitu kali ya Kak ya, biar lebih mudah juga buat trackingnya gitu. Bisa. Oke deh, thank you Kak Sherry untuk jawabannya. Nah, ini tadi untuk pertanyaan dari Laras. Nah, selanjutnya aku nih mau bacain pertanyaan dari teman-teman dari Sobat Jersey di sini nih Kak. Nih kebetulan nih yang pertama, ada pertanyaan, jadi halo Kak, mau tanya nih, untuk investasi itu lebih disarankan emas seperti Antam atau deposito ya gitu, terima kasih. Nah itu mungkin dari Kak Sherly langsung aja bisa ngejawab pertanyaannya, silakan. Oke, pilihannya mungkin untuk dana darurat ya, untuk mendingan Antam atau mungkin deposito ya. Ya betul. Sesuatu yang teman-teman butuhkan untuk liquid ya.
Karena kalau sebetulnya emas antam seperti itu tuh bisa buat investasi yang jangka panjang juga gitu. Jadi misalnya teman-teman beli sekarang, nunggu uangnya harga emasnya terus meningkat mungkin dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun baru kita jual. Atau teman-teman mau pakai itu sebagai instrumen untuk dana darurat. Nah, kalau saya sarankan sih sebetulnya kalau nominalnya masih kecil, ya teman-teman ini beda kalau kalau emas itu tidak bisa menghasilkan cash flow tiap bulan. Jadi tidak bisa menghasilkan uang yang rutin masuk ke kita tiap bulan. Kalau deposito lemahnya adalah nggak bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, tapi dia bisa memberikan cash flow setiap bulan. Teman-teman dapat bunga, kalian akan tercatat dalam rekening atau bisa di roll over. Nah, jadi kalian butuhnya yang mana? Butuh untuk yang ada uang masuk setiap bulannya, atau butuh ada yang mendapatkan keuntungan kalau misalnya harga jualnya lebih tinggi. Sekarang mungkin belum untung nggak apa-apa, tapi saya mengincar keuntungan yang lebih besar untuk dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kalau buat teman-teman yang modalnya kecil, sebetulnya lebih baik ambil yang sifatnya cash flow, capital gain. Jadi teman-teman dapat pertumbuhan, tapi harus nyicil. Nggak bisa hanya sekali investasi, habis itu ditinggal, nggak bisa. Tapi teman-teman harus lakukan namanya cost averaging. Jadi setiap bulan secara rutin berkala. Tapi kalau emas, kelemahannya itu adalah ada beberapa mungkin biaya-biaya administrasi. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau ubah jadi emas batangan, atau untuk biaya sertifikasinya ada beberapa biaya-biaya. Jadi tetap diperhatikan juga beberapa biaya itu. Kalau memang teman-teman mau buat jangka panjang boleh untuk emas, tapi kalau untuk yang sifatnya untuk liquid, sebetulnya saya lebih suka dengan reksadana pasar uang, tabungan yang sifatnya digital atau deposito digital. Yang mungkin depositonya bisa dari 7 hari sampai 1 bulan. Lebih untuk jangka pendek, bukan cuma untuk untungnya, tapi juga untuk menjaga likuiditasnya. Jadi bisa dicairkan sewaktu-waktu. Seperti itu. Ya, oke deh. Jadi itu ya Kak, mungkin tadi aku bisa bantu ini ya, recap ya teman-teman. Jadi kayak bisa disesuaikan aja gitu. Mungkin dari kebutuhannya dan juga kayak butuhnya tuh mungkin dari jangka pendek atau jangka panjang gitu ya Kak ya. Jadi bisa disesuaikan gitu. Nah, itu tadi untuk jawabannya semoga udah cukup menjawab. Mungkin kalau misalnya ada follow up question bisa langsung ditulis aja gitu di kolom chat. Nanti aku bakal bantu untuk kasih pertanyaannya ke Kak Shirley gitu ya. Oke, kita langsung next aja ya Kak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini jadi gini, saya pernah dengar Kak istilah tabungan aktif dalam arti tabungan kita tuh dibuat modal usaha agar tidak stuck. Namun untuk memilih cara ini masih maju mundur karena sebagai pemula mesti ada ketakutan usaha gagal Kak. Nah, mohon pencerahannya. Itu mungkin Kak Shirley bisa langsung jawab aja. Silakan Kak. Oke, kalau ke sini sebetulnya udah masuk berarti ke areanya keuangan buat bisnis ya, bukan keuangan buat pribadi sebetulnya. Jadi pola pikir untuk keuangan bisnis itu memang agak berbeda sama keuangan pribadi gitu. Kalau bisnis itu kita mikir mana sih yang kita butuh prospek bisa menghasilkan omset gitu ya, masih menghasilkan uang. Contoh misalnya teman-teman ngelihat kebutuhan nih, misalnya jualan online, kalau zaman dulu jualan masker gitu ya, atau hand sanitizer gitu, itu kan saat itu lagi butuh tinggi banget tuh. Teman-teman ambil peluang itu dan teman-teman bisa dapatkan omset atau masukan dari bisnis. Cuma memang untuk menjalankan bisnis itu seringkali kepentongnya orang pada modal. Ya, ada modal yang orang mikirnya cukup besar gitu. Tapi sebetulnya kalau teman-teman modalnya masih terbatas, mulailah dari bisnis-bisnis yang memang modalnya tuh nol atau bahkan kecil. Contohnya adalah bisnis di bidang jasa. Jasa. Jadi seperti misalnya kalian mempertemukan antara orang yang butuh sesuatu sama orang yang punya barangnya, punya jasanya. Jadi kalian pertemukan, lalu kalian bisa dapat charge untuk komisi. Charge untuk misalnya biaya broker fee. Misalnya ada yang butuh rumah sama ada yang punya rumah. Ketemuin aja itu kalau transaksi yang terjadi kalian akan dapat biaya dapat fee. Nah kemudian dari sisi untuk dana diendapin untuk bisnis sebetulnya boleh apa nggak boleh tergantung pada bisnisnya dan tergantung pada ketahanan modalnya kamu nih. Kalau misalnya modal ternyata kamu punya uangnya cuma ada 15 juta 10 juta itu udah diem end up di bisnis, maka sebetulnya itu agak agresif ya dari tingkat untuk kita lihat alokasi aset, berarti dari sisi porsi investasi untuk bisnis kamu tuh 2/3 dari seluruh asetnya kamu. Sepertiganya lagi di 5 juta itu berarti pada aset yang lain kan. Misalnya pada aset mungkin dana darurat, tabungan gitu ya. Atau mungkin aset misalnya pada saham. Nah, sebetulnya kamu mampu nggak nih kalau misalnya bisnis kamu belum berputar, kamu bisa nggak tetap ada penghasilan lain di luar daripada bisnis. Gitu. Dari situ kamu jadi punya tambahan uang baru selain dari bisnis yang bisa membantu nambah lagi aset. Jadi jangan lagi diputar di bisnis, misalnya kamu putar lagi dalam alokasi lain.
supaya kalaupun terjadi kondisi bisnisnya ini gagal, jangan 2/3 uang kamu hilang. Kamu masih punya cadangan uang yang lain untuk mungkin memulai yang baru atau mungkin untuk tujuan keuangan yang lain seperti itu. Gitu. Untuk bisnis sih memang treatmentnya agak berbeda dari keuangan pribadi ya. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya tadi. Berarti ini konteksnya ini ya keuangan bisnis ya Kak ya tadi untuk pertanyaan yang nomor 2. Nah, oke deh kalau gitu langsung aja kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini dari Kak Dila ini adalah halo Kak, investasi apa yang cocok untuk mahasiswa dengan modal kecil menyesuaikan uang jajan yang didapat tapi untung juga yang didapat besar gitu. Terima kasih. Nah, ini juga mungkin cocok nih Kak buat aku nih sebagai mahasiswa juga. Boleh dong dikasih sarannya. Sebetulnya masih sebenarnya sekarang banyak banget sih investasi yang bahkan mulai dari 10.000 pun bisa ya. Mau seperti reksadana, saham pun bahkan 100.000 bisa. Terus juga deposito juga bahkan kayak sekarang tabungan bisa juga 10.000 pun bisa. Bahkan ada reksadana pasar uang yang ya 10.000, 100.000 bahkan nggak kena biaya. Kalau di bank-bank kan mungkin butuh uang besar dan butuh biaya besar ya. Jadi kalau kita melihat peer-to-peer lending ini juga ada yang mulai dari 10.000, 100.000 juga bisa. Jadi kalau obligasi 1 juta, 5 juta juga bisa. Jadi tergantung nih teman-teman mau yang uangnya itu nanti keuntungan tinggi sih sebenarnya keuntungan mungkin nggak bisa langsung tinggi kalau masih pemula ya. Saran saya sih mulai secara bertahap. Jadi misalnya teman-teman masuk dulu ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang mulai mengerti sistemnya naik, misalnya ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran saham gitu. Tapi kalau teman-teman langsung nyebur ke reksadana saham, biasanya kalau teman-teman belum ngerti caranya, nanti shock, gitu banyak minusnya dalam banget, nanti nggak mau berinvestasi lagi. Jadi biasanya untuk teman-teman membiasakan diri dengan ibaratnya kayak berenang, ya coba dulu di tempat yang dangkal, nggak usah dulu hitung yang tinggi-tinggi deh, karena kalau untung tinggi itu tadi, baik lagi mobil bagus pun juga harus ditunjang oleh supirnya, perawatannya, sama kondisi market, pas kondisi di jalanannya gitu. Jadi kalaupun saya bilang, ya tadi saham bagus, reksadana bagus, tapi kalau teman-teman nggak ngerti, takutnya malah kecebur. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih juga atas jawabannya nih. Nah, jadi tadi ya bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu, terus juga disesuaikan juga gitu ya. Anyway, ya buat teman-teman misal kalau misal mau ada yang ditanya lagi bisa langsung drop your question aja di comment section-nya ya teman-teman ya karena ini pokoknya kan waktunya juga masih lumayan maksud aku bisa nih teman-teman kalau misal mau tanya-tanya tuh boleh banget gitu memanfaatkan waktu yang ada mumpung masih ada Kak Shirley di sini masih bisa tanya langsung dijawab langsung. Saya mungkin kalau misal nantinya nyala wajat atau apa kan perlu ada tunggu-tungguan waktu dulu mungkin Kak Shirley lagi sibuk ntar belum dijawab kan ya. Nah, jadi kalau sekarang kan mumpung masih benar-benar ada Kak Shirley-nya, jadi silakan bisa langsung ditanyain aja kalau misal ada yang ngeganjil tentang investasi, finansial dan sebagainya. Oke, maybe ini dari aku juga ya Kak ya, saya menunggu teman-teman buat nanya. Itu kan jadi kita tuh sebenarnya kan ada apa ya Kak ya, narasi gitu di 2023 bakal ada resesi gitu kan ya. Nah, itu tuh misal nih Kak, hal apa aja sih gitu yang harus kita persiapkan untuk menghadapin itu. Terus juga misal kita punya cash gitu, cashnya harus mungkin yang cukup itu seperti apa, mungkin kriterianya atau kayak ngurangi utang yang gimana gitu. Jadi biar kita bisa menghadapi resesi di 2023 itu dengan siap gitu. Itu gimana caranya? Silakan Kak. Sebetulnya tadi udah disebut-sebutin tuh yang bangun fondasi yang kuat ya. Itu tadi bicara soal yang layer pertama. Jadi bicara soal teman-teman saat lagi 2023 itu harus tetap penghasilan itu dijaga di atas pengeluaran. Jadi bukan kebalikan. Gimana caranya boleh pengeluaran lebih besar tapi saya harus gimana berpikirnya supaya penghasilan bisa lebih tinggi. Atau coba pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting ditunda dulu. Yang kedua adalah tadi bicara soal dana darurat itu perlu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya akan terjadi apa. Bahkan biaya-biaya darurat kita juga bisa jadi tak kena inflasi, lebih mahal. Makanya kalau teman-teman nggak mulai menyiapkan, biasanya itu yang membuat orang jadi terjebak, uangnya habis terus, atau terpaksa pinjaman ke pinjaman online, pay letter, gitu. Karena kalau teman-teman nggak melakukan antisipasi terlebih dahulu atas kebutuhan darurat tersebut, sehingga keburu terjebak terhadap pinjaman. Yang berikutnya lagi ada tadi, kalau teman-teman punya pinjaman, itu kan sekarang ini kan suku bunga mengalami peningkatan. Jadi teman-teman biaya untuk bayar bunga pinjaman juga akan mengalami peningkatan. Sampai ada klien saya yang tadinya bayar cicilan KPR cuma sekitar 35% dari gaji, gitu ya. Sekarang karena ada peningkatan pengeluaran bunga, jadi hampir 50% dari gaji. Artinya kan sekitar 15% hilang nih, gitu untuk bayar bunga pinjamannya.
Artinya buat teman-teman sendiri, apakah kalau teman-teman memang mau meneruskan kebiasaan untuk pinjaman tersebut, ya siap-siap aja untuk penambahan biaya bunganya gitu. Kalau kalian tidak membantu dengan penambahan penghasilan, ya kalian akan selalu tambah lama tambah besar lagi untuk lubang, menggali lubang tutup lubang. Jadi kalau saran saya sih sebetulnya mulai dari 3 langkah itu dulu aja. Dari 3 langkah itu baru kita masuk ke next steps-nya, misalnya ngomongin investasi. Oke, Seperti Kak. itu. Oke, thank you jawabannya. Berarti itu ya, mungkin teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama juga kayak Laras tadi gitu, bisa di notes gitu, terus juga bisa diimplementasikan karena kan kita nggak pernah tahu ya Kak ya gitu, apakah betul nanti akan terjadi resesi atau tidak gitu. Jadi teman-teman bisa prepare dari sekarang gitu. Anyway Kak, udah nggak ini ya, nggak kerasa gitu, kita udah hampir sejam lebih bahkan gitu mungkin ngobrol, terus juga udah tadi pemaparan materi, dan aku seneng banget sih karena jujur kan aku kalau dari aku pribadi nih ya Kak ya, aku juga kayak susah gitu untuk mengatur finansial karena juga nggak ada mentor, terus juga kemudian untuk cari-cari sendiri itu bingung gitu karena kan agak banyak ya gitu untuk preparationnya. Tapi untuk hari ini aku juga ngerasa wah udah padat banget. Jadi semoga teman-teman pun juga punya apa ya feel yang sama kayak aku sehingga bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan Kak Shirley ini untuk kedepannya gitu, terutama untuk menghadapi tahun baru nantinya seperti itu. Oke Kak, jadi sebelum kita tutup nih, kita mau foto bareng dulu nih sama teman-teman. Jadi aku harap teman-teman di sini yang udah join ya bisa please banget yuk apa ya kita on cam, terus juga apa siap-siap gitu karena kita foto kan biar lebih menarik gitu. Disiapkan tempatnya gitu ya. Jadi mungkin kalau misal yang lagi masih belum siap nih bisa disiap-siap dulu. Nanti aku bakal kasih aba-aba dan tim multimedia bakal siapin untuk bisa screenshot di acara di Your Say Class hari ini kayak gitu. Yuk teman-teman yuk yang mau on cam bisa langsung on cam aja. Oke, ini kan Kak Dila udah on cam nih, mantap banget tuh kan. Coba yang lainnya bisa on cam yuk. Nah, biar bisa kelihatan nih wajah-wajah semangat-semangat menghadapi tahun baru dengan financial habit yang baru juga kan, ya kan? Jadi biar bisa kenalan nih sama teman-teman juga. Oke, apakah udah siap nih teman-teman? Yuk masih ditungguin ya. Udah siap nih teman-teman. By the way juga nanti setelah foto kita teman-teman jangan pergi dulu ya karena aku masih ada satu informasi nih nanti buat teman-teman. Ya. Oke. Jadi langsung aja aku bakal hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, udah ya teman-teman. Tadi udah kita dokumentasiin buat sesi kali ini. Thank you so much buat antusiasmenya. Nah, tadi juga sesuai janji aku bakal ngasih pengumuman ya buat peserta teraktif hari ini tuh siapa sih kayak gitu. Dan tentunya kan tadi kan juga udah teman-teman udah ini ya, udah tanya-tanya terus juga siapa aja sih Kak sebenarnya yang dapat apa namanya kesempatan untuk bisa mengecek finansial di finansialku gitu kan. Nah, ini aku udah ada namanya. Jadi yang pertama adalah Kakak DMG/Kakak PSR Cengkareng, Kakak Erik Hebat, dan Kak Dila Fitri Ananda. Nah, karena ini masih 3, berarti kan masih ada 2 slot nih sebenarnya teman-teman. Jadi untuk 2 slot ini akan kita cari gitu ya orangnya. Dengan tadi kalau misalnya teman-teman kan di awal udah sempat aku kasih reminder untuk bisa mengabadikan atau nge-share kesempatan hari ini tuh di Instagram story kan ya, dan juga tag di @yoursay_id dan @finansialco_com. Nah, jadi silakan untuk bisa membuat Instastory yang paling menarik, yang paling kreatif. Nah, nanti untuk 2 terbaiknya akan kita juga ikutkan untuk bisa menang dan juga bisa cek apa tadi ya finansial di finansialco_com kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan setelah ini gitu bisa mungkin kalau misalnya tadi belum sempat screenshot nih mau screenshot sekarang juga boleh, atau mungkin dari tadi yang udah kayak screenshot materi-materinya juga bisa banget dilampirin aja gitu, di attach di Instagram story-nya. Jadi nanti bisa lebih kreatif dan akan dipilih sama tim dan juga dari panitia seperti itu. Terus juga mungkin teman-teman jangan lupa kita bakal kasih link presensi. Jadi silakan untuk presensi jangan lupa juga kalau misal masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa banget buat teman-teman ini ya follow di finansialco_com itu juga, dan kalau mau tanya-tanya boleh banget. Dan kalau misal pengen tahu yang lebih lanjut tentang finansialku itu bisa dikunjungi websitenya di
www.finansialku.com. Nah itu ya, jadi buat teman-teman silakan untuk bisa langsung tanya aja, nggak apa-apa gitu. Kalau misal ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, atau mungkin tiba-tiba mau apa gitu, mau kepikiran nanya apa gitu, boleh banget langsung nanya aja, kayak gitu ya. Dan mungkin itu ya dari aku teman-teman, dan juga semoga apa yang bisa dipelajari hari ini itu bisa diimplementasikan di kemudian hari seperti itu. Dan dari aku, Laras pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. See you and goodbye teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas kembali.